Universitas Diponegoro atau Undip merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Salah satu kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona di lingkungan pendidikan dan mengikuti anjuran pemerintah atas kasus COVID-19 yang masih tinggi, Undip menetapkan kegiatan perkuliahan secara daring, begitu juga dengan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Pelaksanaan KKN tahun ini masih sama dengan pelaksanaan KKN pada tahun sebelumnya. Masa pandemi COVID-19 menyebabkan KKN dilaksanakan di kampung halaman atau domisili masing-masing peserta KKN. Untuk tema yang diusung dalam pelaksanaan KKN Tim 2 Undip tahun 2021 adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Pada KKN kali ini, mahasiswa KKN diharuskan membuat 2 program keilmuan sesuai kompetensi masing-masing dengan harapan walaupun adanya pandemi tidak menghilangkan nilai kebermanfaatan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021 dilaksanakan dari tanggal 30 Juni hingga tanggal 12 Agustus dengan diawali kegiatan penerjunan mahasiswa KKN. Lokasi pelaksanaan KKN yang saya pilih berada di Kampung Jurang Belimbing, RT 3, RW 4, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kampung Jurang Belimbing atau RW 4 adalah salah satu RW di Kelurahan Tembalang yang berada di sekitar area kawasan Universitas Diponegoro. Tepatnya di belakang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan hingga Fakultas Kedokteran. RW 4 terdiri atas 5 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, dan juga RT 6. Warga RW 4 sebenarnya merupakan warga pindahan yang awalnya tinggal di daerah yang tempat kampus Undip Tembalang sekarang berdiri. Ketika belum berdiri kampus Undip di Tembalang, wilayah tersebut merupakan area perkampungan yaitu Kampung Jurang Belimbing. RT 3 sendiri terletak di antara RT 6 dan RT 4. RT 3 memiliki jumlah penduduk sebanyak 89 jiwa dengan jumlah 24 kakak. RT 3 didominasi oleh warga dengan kelompok umur dewasa, yaitu 26-35 tahun, dan kelompok umur lansia awal, yaitu 46-55 tahun. Warga RT 3 sebagian besar memiliki usaha kontrakan. Selain itu, usaha rumah makan, fotokopi, jasa laundry, toko kelontong hingga minimarket juga digeluti oleh masyarakat RT 3 dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. RT 3 memiliki berbagai macam fasilitas umum yang cukup lengkap, baik dari pos kamling, pos pendidikan anak usia dini, dan posyandu bersama RT lain di RW 4. Akan tetapi, beberapa pelayanan setingkat RW tutup seperti pos PAUD dan posyandu akibat adanya kenaikan kasus COVID-19 secara signifikan pada bulan Juli yang lalu. RT 3 memiliki tempat yang cukup dikenal di RW 4. Salah satunya adalah Panggung Budaya. Panggung Budaya menjadi sentra kegiatan seni seperti karawitan, kuda lumping, ketoprak, rebana, dan kaligrafi. Beragamnya kegiatan pentas seni tersebut menjadikan Kampung Jurang Belimbing dikenal sebagai kampung tematik dan seni budaya dan dapat menjadi potensi wilayah Kampung Jurang Belimbing. Selain itu, di RT 3 terdiri sebuah pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Kiai Galang Seru. Di pondok tersebut, rata-rata dihuni oleh santri yang kebetulan juga sebagai pelajar dan mahasiswa yang sedang menjalankan studinya. Berdasarkan keterangan dari salah satu perwakilan santri, jumlah santri khususnya laki-laki sebanyak 80 orang dengan kelompok umur 18-23 tahun.
Setelah melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa pihak, saya memfokuskan sasaran kedua program kerja saya kepada santri laki-laki di Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu. Karena jumlah santri yang cukup banyak dan kelompok umur santri yang masih dalam kelompok remaja, di mana kelompok remaja cenderung memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut. Hal pertama yang dilakukan adalah menyebarkan survei yang telah dibuat kepada pihak santri. Selain itu, melakukan wawancara kepada perwakilan santri khususnya Ketua Pusat Kesehatan Pesantren atau Puskestren, yaitu Mas Dani. Didapatkan hasil dari survei dan wawancara bahwa kesadaran santri terkait kesehatan gigi dan mulut saat remaja itu masih sangat rendah, sehingga perlunya penyuluhan terkait pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut saat remaja. Hal ini didukung dari hasil survei yang menyatakan bahwa santri masih mengalami permasalahan kesehatan gigi dan mulut seperti kadang gigi, sariawan, dan sakit gigi. Selain itu, santri masih memiliki kebiasaan merokok yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan santri, berdasarkan data dari survei, sudah baik, akan tetapi masih kurang tepat seperti menyikat gigi pada saat mandi, yang seharusnya adalah menyikat gigi setelah sarapan. Permasalahan lain yang ditemukan di dalam survei adalah rendahnya motivasi santri untuk memeriksakan masalah kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi selama pandemi. Hal ini dapat diakibatkan oleh keluarnya himbauan penutupan klinik gigi atau layanan dokter gigi selama pemberlakuan PPKM. Karena, seperti yang kita ketahui, mulut merupakan objek utama pemeriksaan di klinik gigi dan menjadi pintu utama penularan virus COVID-19. Pada faktanya, di Indonesia sendiri sudah ada layanan teledentistry atau layanan kesehatan gigi dan mulut via online, sehingga kita tetap dapat mendapatkan perawatan kesehatan gigi dan mulut selama pandemi tanpa tatap muka. Akan tetapi, masyarakat dan santri masih belum mengetahui apa itu teledentistry dan bagaimana cara menggunakannya. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, saya membuat dua program, yaitu program monodisiplin dan program terkait COVID-19. Untuk program monodisiplin, saya akan mengambil tema 3S, yaitu Senyum Sehat Santri, yang berisi edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut remaja pada santri Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu, dan program terkait COVID-19 dengan tema Sakit Gigi Tenang Ada Teledentistry yang berisi edukasi terkait layanan teledentistry kepada santri Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan studi literatur, kemudian melakukan pembuatan pamflet dan PowerPoint penyuluhan, membeli sikat gigi dan pasta gigi, membuat bingkisan yang berisi pamflet dan juga kit kedokteran gigi yang berisi sikat gigi dan pasta gigi, lalu melakukan penyuluhan di tanggal 7 Agustus, dan melakukan pemberian bingkisan kepada salah satu perwakilan santri di Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu. Sedangkan untuk program kedua terkait video edukasi tentang layanan teledentistry, hal yang pertama kali dilakukan adalah pencarian materi atau studi literatur untuk pembuatan dasar video. Selanjutnya, melakukan pencarian referensi aplikasi penyedia layanan teledentistry di Indonesia. Setelah kita mendapatkan materi, bahan dasar untuk pembuatan video, kita selanjutnya melakukan pembuatan video. Setelah video jadi, video kemudian disebarkan di grup penyuluhan dan juga situs streaming video seperti YouTube. Pelaksanaan kedua program kerja tersebut disambut positif oleh santri Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu, dibuktikan dengan hasil evaluasi yang menandakan santri sudah paham terhadap materi yang sudah disampaikan baik dari video maupun dari penyuluhan.
Diharapkan dengan adanya dua program kerja tersebut, santri dapat menjaga kesehatan gigi dan mulutnya lebih baik lagi sebagai remaja dan juga dapat menggunakan layanan teledentistry khususnya di kondisi pandemi saat ini. Atas partisipasinya KKN di wilayah RT 3 RW 4 Kelurahan Tembalah dan teman-teman, saya mengucapkan terima kasih walaupun suasana yang tidak kondusif ya, karena situasi pandemi 19, tetapi penjenengan sudah mau terjun di warga kami. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya Pandi dan teman-teman. Apa yang penjenengan terjun di masyarakat, membantu masyarakat, terutama di suasana pandemi ini menjaga kesehatan gigi. Saya mengucapkan terima kasih penjenengan sudah masuk ke daerah kami, terutama di pondok pesantren Kiai Garang Sewu yang benar-benar mohon karena di pondok Garang Sewu, Kiai Garang Sewu terutama itu anak-anak muda mudi terjun ke masyarakat langsung. Suasana pandemi atau PPKM jelas tidak bisa, yaitu melalui Zoom atau bagaimana, lain bagaimana. Saya ucapkan terima kasih dengan penjenengan semuanya. Semoga amal penjenengan bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan bermanfaat bagi penjenengan dan bermanfaat pada warga kami, khususnya di RT 3 RW 4 Kelurahan Tembalah.